Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela, saya dari kelas 509 di sini. Untuk kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana cara mengelola komunikasi massa, baik itu iklan, promosi penjualan, acara khusus, dan hubungan dengan masyarakat. Untuk yang pertama adalah mengembangkan dan mengelola program iklan. Nah, di sini iklan sendiri adalah segala bentuk organisasi non pribadi dan promosi gagasan, barang atau jasa oleh sponsor tertentu yang harus dibayar. Iklan dapat merupakan cara yang berbiaya efektif guna menyebarkan pesan, entah untuk mereferensikan merek atau untuk mendidik seseorang. Di sini saya akan mencoba untuk membahas 5 keputusan utama dalam pengembangan pesan. Biasanya dikenal dengan 5M. Yang pertama adalah mission. Nah, itu artinya misi. Apakah misi atau tujuan dari iklan tersebut? Untuk yang kedua adalah money, yang berarti uang, berapa banyak yang bisa dibelanjakan dalam iklan tersebut. Untuk selanjutnya ialah message, artinya pesan, pesan apa yang harus disampaikan dalam iklan tersebut. Untuk yang keempat adalah media. Media apa yang digunakan dalam iklan tersebut. Yang terakhir ialah measurement, artinya ukuran, artinya bagaimana ukuran atau seharusnya yang harus kita evaluasi. Nah, untuk tujuan iklan sendiri merupakan suatu tugas komunikasi tertentu dari tingkat pencapaiannya yang harus diperoleh pada audiens tertentu dalam kurun waktu tertentu. Nah, tujuan iklan juga dapat digolongkan menurut apakah sasarannya untuk menginformasikan, membujuk, mengingatkan, atau memperkuat dari iklan tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah mengembangkan kampanye iklan. Yang pertama adalah untuk mengembangkan suatu strategi pesan. Para pengiklan menuntut 3 langkah. Biasanya ada mengimplementasikan pesan untuk mengevaluasi dan pengembangan dan pelaksanaan kreatif dan tinjauan tanggung jawab sosial. Nah, untuk melahirkan dan mengevaluasi pesan, sebuah iklan yang baik biasanya berfokus pada satu atau dua proposisi penjualan inti. Begitu mereka menemukan satu daya tarik yang efektif, para pengiklan harus mempersiapkan satu rangkuman ide kreatif. Nah, yang kedua adalah pengembangan dan pelaksanaan yang kreatif. Yang ketiga ialah iklan televisi. Dari perspektif pembangunan merek, iklan TV memiliki dua kekuatan. Yang pertama ialah menjadi sarana yang sangat efektif yang menunjukkan secara langsung atribut produk secara langsung. Nah, yang selanjutnya adalah iklan cetak. Nah, biasanya media cetak itu adalah majalah dan surat kabar. Yang ketiga adalah iklan radio. Nah, untuk kerugiannya sendiri adalah tidak memiliki gambar visual dan sifat konsumennya yang relatif pasif dalam mengelola hasilnya. Nah, untuk yang terakhir adalah kajian tanggung jawab sosial. Nah, apa aja sih? Biasanya agen iklan itu harus memastikan bahwa iklan itu tidak melampaui norma sosial sama sekali. Nah, secara sosial, pengiklan juga harus hati-hati untuk tidak menyakiti hati kelompok etnik, minoritas, ataupun kelompok kepentingan khusus. Nah, untuk yang kedua adalah memutuskan media. Nah, setelah memilih pesan, tugas pengiklan adalah untuk memilih media untuk menyampaikan. Tahap yang pertama adalah memutuskan jangkauan yang diinginkan, frekuensi, dan dampak dari iklan tersebut. Nah, untuk yang kedua adalah memilih di antara jenis-jenis media utama, yaitu memilih sarana media khusus tentunya. Untuk yang ketiga adalah memutuskan waktu media yang tepat dan memutuskan alokasi media secara geografis. Nah, kemudian yang keempat adalah hasil keputusan yang biasanya perlu dievaluasi untuk iklan tersebut. Nah, untuk media iklan alternatif yang biasa digunakan oleh orang-orang, yang pertama adalah flash advertising yang disebut dengan iklan di luar rumah. Untuk yang kedua adalah biasanya ada billboard, yaitu papan reklame yang biasa ditransformasikan selama bertahun-tahun dan sekarang biasanya menggunakan grafik yang diproduksi secara digital dan berwarna. Untuk yang kedua adalah ruang publik. Nah, untuk ruang publik itu adalah memasang iklan cetak dan iklan TV tradisional di tempat yang tidak biasa seperti bioskop, penerbangan, atau ruang tunggu, juga ruang-ruang yang biasa umum seperti arena olahraga, kantor, ataupun hotel. Yang selanjutnya adalah promosi penjualan. Promosi penjualan sebagai unsur utama dalam kampanye pemasaran adalah berbagai kumpulan alat insentif yang sebagian besar berjangka pendek. Biasanya dirancang untuk merangsang pembelian produk atau pembelian jasa tertentu. Nah, di sini ada tujuannya untuk alat promosi penjualan biasanya berbeda-beda dari segi tujuan tertentu. Biasanya sejumlah itu mengalir kepada produsen dan konsumen. Nah, untuk iklan versus promosi.
promosi biasanya lebih diterima oleh manajemen pusat sebagai alat penjualan efektif dibanding lebih banyak manajer produk yang didiskualifikasi untuk menggunakan alat promosi untuk penjualan. Berikut adalah langkah-langkah yang diharuskan selama promosi. Yang pertama adalah menentukan tujuan dari promosi tersebut. Nah, itu adalah lebih luas yang diperoleh dari tujuan dan pemasaran yang lebih mendasar dan dikembangkan untuk produk tersebut. Yang kedua ialah memilih alat promosi konsumen. Nah, alat ini adalah alat promosi perdagangan yang digunakan untuk produk atau jasa tersebut dan juga promosi tenaga penjualan. Biasanya memperhitungkan jenis pasar. Tujuan ini adalah untuk mengondisikan efisiensi. Yang ketiga ialah mengembangkan program. Nah, di sini adalah pemasar makin menggabungkan beberapa media ke dalam suatu konsep kampanye total. Banyak banget perusahaan yang berpaling ke hubungan masyarakat pemasaran seperti MPR, artinya Marketing Public Relation, untuk langsung mendukung promosi dan mendukung citra perusahaan atau produk. Nah, marketing ini memegang peranan penting dalam mengemban tugas-tugas tersebut. Nah, MPR yang di sini adalah Marketing Public Relation ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada tugas-tugasnya, yaitu yang satu membantu peluncuran produk-produk terbaru, yang kedua membantu memposisikan produk yang sudah matang. Untuk yang selanjutnya adalah untuk membangun minat terhadap kategori produk, mempengaruhi kelompok sasaran tertentu, membela produk yang telah menghadapi masalah publik, dan yang terakhir adalah untuk membangun citra korporat yang tercermin dengan baik dalam produk-produknya. Nah, biasanya keputusan-keputusan utama dalam pemasaran itu mencakup menetapkan tujuan pemasaran, memilih pesan dan sarana-sarana, serta melaksanakan rencana dan mengevaluasi hasilnya. Untuk materi terakhir adalah acara khusus dan pengalaman. Tujuan dari acara khusus biasanya yang pertama untuk mengidentifikasi sebuah pasar, sasaran khusus ataupun gaya hidup. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kesadaran nama perusahaan ataupun produk, untuk menciptakan dan mengukuhkan persepsi konsumen tentang asosiasi citra merek tersebut. Nah, yang keempat adalah untuk meningkatkan dimensi citra perusahaan itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah untuk menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan untuk mengungkapkan komitmen pada komunitas atau pada isu sosial. Nah, untuk yang ketujuh adalah untuk menghibur klien utama atau mengimbangi karyawan kunci, dan untuk yang terakhir adalah untuk memungkinkan peluang perdagangan atau promosi. Nah, untuk biasanya keputusan utama adalah pengembangan acara khusus event yang berhasil dan disponsori mencakup peristiwa khusus yang tepat untuk merancang program sponsoran yang optimal. Dan untuk yang kedua adalah promosi perjualan, terdiri atas beberapa koleksi alat-alat insentif sebagai besar jangka pendek yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atas jasa tertentu yang lebih cepat dan lebih banyak dibeli oleh konsumen ataupun pedagang. Nah, untuk promosi penjualan meliputi alat produksi konsumen seperti promosi perdagangan, bisnis, dan juga promosi penjualan. Untuk konteks bagi perwakilan penjualan dan iklan, khususnya dalam menggunakan suatu perusahaan harus menetapkan tujuannya dalam memilih alat, mengembangkan program, menguji program tersebut, dan juga serta mengimplementasikan dan mengendalikan dari iklan tersebut, juga mengevaluasi dari hasilnya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.